Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya dengan Aryo di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video soal remap ya teman-teman. Banyak pertanyaan nih dari teman-teman. Apa sih remap itu? Bahaya nggak remap itu buat kendaraan? Dan bagaimana sih tahapan-tahapannya? Apakah ada efek sampingnya? Seperti itu teman-teman. Nah, pada video kali ini saya akan mengupas tentang remap. Nah, sebagaimana diketahui ya teman-teman, remap sekarang sangat digandrungi terutama oleh pemuda-pemuda, entah itu bermain motor, bermain mobil, banyak sekali lah pokoknya. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara umum mulai dari motor dan mobil juga teman-teman. Dari definisinya teman-teman, remap adalah proses penataan ulang data-data yang ada di ECU atau komputer kendaraan. Nah, data-data apa saja sih yang ditata ulang? Nah, data-data yang ditata ulang pada kendaraan mulai dari bahan bakar, timing pengapian, kemudian apalagi ya, bahan bakar, timing pengapian, kemudian busnya juga, misalkan pada mesin diesel gitu, seperti itu. Masih banyak lagi lah teman-teman pokoknya. Namun intinya remap itu adalah proses penataan ulang data-data yang ada di ECU, karena pada dasarnya data-data yang ada di ECU biasanya dari pabrikan hanya mengeluarkan sekitar 70% saja dari kondisi sebenarnya yang ada di kendaraan, yang sebenarnya bisa ditingkatkan hingga 85% bahkan lebih, seperti itu teman-teman. Namun kenapa sih pabrikan hanya mengeluarkan sekitar 70% saja teman-teman? Nah, tujuannya karena kebutuhan finansial dari perusahaan tersebut, seperti itu. Yang dimaksudkan sebagai contoh teman-teman, misalkan Honda Jazz dengan Honda Brio, itu mesinnya sama, persis sama. Namun kenapa tenaga yang dihasilkan berbeda, top speed berbeda, dan harganya pun berbeda teman-teman? Nah, karena finansial. Karena untuk memproduksi atau memanufaktur produk baru memerlukan riset lebih banyak oleh pabrikan tersebut. Jadi kebanyakan pabrikan menggunakan satu mesin, namun program yang ada di ECU berbeda ataupun settingnya berbeda, karena satu mesin bisa dioptimalkan melalui settingan yang ada di dalam ECU, yang kita bisa setting melalui remap sebagai salah satu terobosannya teman-teman. Sebagai contoh kembali, misalkan Mercedes-Benz C230, tipe C230, kemudian C240, mesinnya sama persis, bentuk bodinya pun sama, namun kenapa tenaganya berbeda teman-teman? Karena program yang ada di dalam ECU disetting berbeda untuk membedakan tenaga atau membedakan tipe kendaraannya, seperti itu. Kemudian apa sih kelebihannya dari rem ECU? Apa sih kekurangannya? Nah, kelebihannya teman-teman, banyak nih pendapat dari teman-teman yang sudah melakukan remap ECU. Kelebihan pertama, bahan bakar menjadi lebih irit. Kemudian tenaga ataupun performa mesin menjadi lebih meningkat, seperti itu. Kenapa kok bahan bakar menjadi lebih irit teman-teman?
Jadi bahan bakar lebih irit karena faktor remap tadi. Yang dimaksudkan di sini, misalkan teman-teman memiliki bahan bakar 1 liter, namun kendaraan teman-teman misalkan hanya mengeluarkan performa sekitar 160 HP dengan top speed 140 km per jam. Namun setelah kita remap, HP-nya akan meningkat misalkan dari 160 per jam, 160 km per jam meningkat menjadi 175 km per jam. Kemudian horsepower-nya juga meningkat. Jadi bahan bakar yang 1 liter tadi jika dibandingkan dengan selisih tenaga itu, maka jatuhnya akan menjadi lebih irit. Sebenarnya untuk konsumsi bahan bakar nggak beda jauh, namun karena selisih tenaga tersebut maka boros bahan bakar tersebut akan tertutupi. Seperti itu gambaran mudahnya, seperti itu teman-teman. Kemudian kelebihan lagi dari remap adalah kita tidak perlu menambahkan alat eksternal. Yang dimaksudkan alat eksternal, kita tidak perlu menjumper dari kabel-kabel ECU, karena remap pada dasarnya hanya memainkan di bagian software saja, di bagian pengaturan di dalam ECU saja. Lain halnya dengan dashtek. Dashtek yang dimaksudkan di sini adalah ECU kedua tanpa mengesampingkan ECU bawaan kendaraan. Jadi jatuhnya teman-teman punya satu ECU original di kendaraan, kemudian teman-teman pasang dashtek. Jatuhnya ECU teman-teman yang original di jumper di dashtek. Jadi kita akan merubah kendaraan jatuhnya. Lain halnya dengan remap. Remap lebih simple. Kemudian teman-teman juga bisa mengembalikan kondisi kendaraan ke normal lagi setelah di remap. Maksudnya ke normal lagi, dapat mengembalikan seperti bawaan pabrik. Karena pada umumnya seorang tuner akan menyimpan data original dari kendaraan teman-teman. Misalkan teman-teman remap ke seorang tuner, maka dari tuner tersebut akan menarik data dari kendaraan, dari ECU kendaraan teman-teman, kemudian menyimpannya menjadi data original yang akan disimpan. Kemudian data yang setelah ditarik tersebut kemudian diproses, di remap, ditata ulang mulai dari bahan bakar dan lain-lain, seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir apabila kendaraannya mau dikembalikan seperti sedia kala. Jadi kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih, lain dengan dashtek. Karena dashtek banyak yang harus kita rubah, bahkan apabila salah pemasangan, misalkan ada keeroran, maka akan berefek buruk pada kendaraan teman-teman. Kekurangannya apa sih dari remap tersebut? Nah, di sini untuk kekurangan sebenarnya kecil sih teman-teman. Untuk kekurangan hanya saja untuk remap, pada kebanyakan orang banyak yang mengatakan remap itu mahal, seperti itu. Namun teman-teman akan mendapatkan keuntungan banyak, karena mulai dari bahan bakar lebih irit, kemudian performa meningkat, dan lain-lain. Pokoknya masih banyak keuntungannya, seperti itu teman-teman. Namun teman-teman apabila ingin melakukan remap pada kendaraannya, perlu teman-teman tanyakan kepada seorang tuner tersebut. Ada beberapa tahapan di remap.
biasanya tuner akan menjelaskan beberapa tahapan tersebut. Pak, kendaraan Bapak kondisinya seperti apa? Apakah masih standar? Masih standar? Apakah sudah pasang knalpot racing ataupun itu kendaraan race atau kendaraan balap? Maksudnya di sini supaya teman-teman tidak salah memilih settingan, karena tidak mungkin settingan kendaraan di kendaraan standar kita input settingan di kendaraan race. Tentu kendaraan yang standar tidak akan mampu menerima performa yang tinggi dari data yang kita setting, seperti itu. State yang dimaksud di sini state 1, 2, dan state 3 pada umumnya. State 1 biasanya untuk kendaraan yang masih bawaan pabrik atau masih originalnya, masih standar, belum ada perubahan sama sekali. Jadi peningkatan di sini hanya sekitar 10 hingga 15% saja teman-teman, karena apabila kita tingkatkan kembali lebih tinggi akan sayang pada mesinnya, karena apabila kelebihan torsi maka mesin akan pecah, seperti itu sebagai contohnya. Overheat juga bisa, masih banyak hal yang perlu diperhatikan lainnya, seperti itu. Kemudian stage 2 biasanya untuk kendaraan yang sudah memasang knalpot racing, seperti itu. Kemudian ada tambahan lagi, misalkan busi sudah diganti menjadi busi yang racing. Ada juga tambahan lagi turbo, seperti itu. Kemudian untuk stage 3 kendaraan tersebut sudah dimasukkan ke dalam stage 1. Bahan-bahan yang ada di stage 1 ditambah lagi